Baik, saya mulai. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini saya Dimas Wahyu Prasetyo akan membawakan materi mengenai pewarisan golongan darah menggunakan analisis diagram silsilah. Baik, selanjutnya kita akan memasuki topik bahasan yang pertama, yaitu ada pewarisan golongan darah. Nah, golongan darah ini diregulasi oleh alel ganda yang terdiri dari alel IA, IB, dan juga I0 atau I kecil. Nah, alel IA dan juga IB ini bersifat kodominan, yang artinya tidak saling mempengaruhi antar satu sama lain. Kemudian alel I kecil atau I0 ini bersifat resesif terhadap alel IA dan juga alel IB. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke konsep aglutinasi, yaitu hubungan antara antigen dan juga aglutinin. Nah, namun sebelum masuk ke konsep aglutinasi, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih itu gen I. Nah, gen I ini merupakan gen yang menghasilkan molekul protein yang disebut dengan isoaglutinin pada permukaan eritrosit. Nah, kemudian kita masuk ke konsep aglutinasi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa alel IA nantinya akan membentuk aglutinogen atau antigen A dalam eritrosit. Kemudian akan bereaksi dengan antibodi dan juga aglutinin atau zat anti beta pada serum atau plasma. Sedangkan untuk alel B atau alel IB akan membentuk antigen B dan juga akan bereaksi dengan zat anti alfa. Seperti itu. Kemudian untuk golongan darah O. Golongan darah O ini memiliki alel ganda I kecil atau I0, di mana alel ini tidak dapat membentuk antigen A maupun antigen B. Namun, alel ini memiliki zat anti alfa dan zat anti beta. Sebaliknya untuk golongan darah AB, golongan darah AB ini dapat membentuk antigen A dan juga antigen B, namun tidak memiliki zat anti alfa dan juga zat anti beta. Seperti itu. Nah, kemudian pada gambar berikut ini terdapat sistem penggolongan darah secara tradisional, di mana pada gambar tersebut kita lihat bahwa golongan darah diregulasi oleh alel ganda. Nah, alel ganda di sini dapat bersifat homozigot maupun heterozigot, seperti itu. Nah, untuk golongan darah A dan juga golongan darah B, ini memiliki alel ganda heterozigot dan juga homozigot masing-masing. Nah, sedangkan untuk golongan darah AB hanya memiliki alel ganda heterozigot dan juga untuk golongan darah O memiliki alel ganda homozigot. Nah, untuk golongan darah A memiliki alel ganda homozigot yaitu IA dan juga alel ganda heterozigot IA-I0. Seperti itu. Kemudian untuk golongan darah B memiliki alel ganda homozigot yaitu IB dan memiliki alel ganda heterozigot maksud saya IB-I0 seperti itu. Kemudian untuk alel ganda pada golongan darah AB yaitu IA dan juga IB. Sedangkan pada golongan darah O hanya memiliki alel ganda homozigot yaitu I0 atau I kecil seperti itu. Kemudian kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu ada analisis diagram silsilah yang bertujuan sebagai deteksi penyebab kelainan genetik dari suatu individu. Nah, macam-macam penyebab kelainan genetik ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang disebabkan oleh gen autosomal, ada juga yang disebabkan oleh gen dalam kromosom kelamin, seperti itu. Nah, untuk penyebab kelainan genetik dari autosomal itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada gen autosomal dominan dan juga gen autosomal resesif. Sedangkan untuk pewarisan gen dalam kromosom kelamin dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada gen dominan terpaut kromosom X, gen resesif terpaut kromosom X, kemudian ada gen resesif terpaut
kromosom Y. Nah, terpaut ini sama terangkai sama saja ya teman-teman artinya. Kemudian untuk yang terakhir ini ada gen pada mitokondria. Oke, selanjutnya kita masuk ke beberapa simbol terkait analisis diagram silsilah atau pedigree. Nah, sebelum kita mengetahui pewarisan dalam analisis diagram silsilah, kita harus mengetahui simbol-simbol yang terkait dalam analisis tersebut. Nah, di sini dapat kita perhatikan simbol persegi melambangkan laki-laki, kemudian simbol lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian untuk di bawahnya ini ada simbol persegi dan juga lingkaran yang dihubungkan dengan satu garis yang melambangkan perkawinan. Kemudian di bawahnya merupakan simbol dari parental dan juga keturunannya, di mana keturunannya ini ada satu laki-laki dan satu perempuan, seperti itu. Kemudian untuk yang di bawahnya ini ada em, suatu diagram yang dihubungkan oleh garis yang membentuk sudut lancip atau membentuk bangun segitiga tanpa alas. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa dalam perkembangannya dua buah zigot itu akan berkembang masing-masing menjadi satu individu dan juga satu individu. Nah, jadi perkembangan di zigotik ini nantinya akan menghasilkan kembar non-identik atau biasa kita kenal dengan sebutan kembar fraternal, seperti itu. Kemudian untuk gambar di bawahnya ini merupakan hampir sama dengan yang atasnya, hanya saja yang grafik di bawahnya ini dihubungkan dengan bentuk garis segitiga seperti itu ya. Nah, ini menandakan bahwa satu zigot akan berkembang menjadi dua individu atau biasa kita kenal dengan sebutan monozigotik, yang mana akan menghasilkan individu kembar yang identik seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kanan nih teman-teman. Nah, bagian kanan dapat kita lihat yang bagian atas itu ada bentuk persegi dan juga bentuk lingkaran, yang mana terpulas warna hitam semua. Nah, itu menandakan atau menggambarkan affected individuals atau individu yang mengalami kelainan genetik, seperti itu. Kemudian di bawahnya persis itu ada bentuk persegi dan juga bentuk lingkaran yang mana sebagian dari masing-masing bentuk tersebut terpulas warna hitam dan sebagian lagi warna putih. Nah, bentuk tersebut itu merepresentasikan genotip heterozigot untuk pewarisan autosomal resesif, seperti itu. Kemudian untuk di bagian bawah nih teman-teman, ada bentuk persegi terpulas warna hitam dan ada tanda panahnya. Ini menggambarkan propositus, di mana propositus ini merupakan individu yang menerima sifat kelainan genetik dari keturunan sebelumnya. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bagian bawahnya lagi, di mana di bagian bawah ini merupakan identifikasi dari pedigree atau diagram silsilah, di mana propositus ini terjadi pada keturunan kedua di generasi kedua atau biasa disebut dengan dua-dua seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir nih teman-teman, ada bentuk persegi dan juga lingkaran yang dihubungkan dengan dua garis sejajar. Nah, ini melambangkan consanguineous marriage atau dengan bahasa lainnya yaitu pernikahan antar individu yang masih berkerabat dekat. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu ada pewarisan autosomal. Nah, pewarisan autosomal ini terbagi menjadi dua, yaitu ada gen dominan dan juga gen resesif. Nah, untuk gen dominan nih teman-teman, dapat diwariskan pada individu jantan maupun individu betina, atau pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, apabila keturunannya itu normal, maka dipastikan kedua orang tua ini mengalami kelainan dengan genotip heterozigot. Nah, kemudian ketika individu yang menderita kelainan dengan genotip heterozigot disilangkan dengan individu normal, maka 50% dari keturunannya akan menderita kelainan tersebut. Nah, selanjutnya, individu yang mengalami kelainan dengan genotip homozigot
disilangkan atau dikawinkan dengan individu normal, maka 100% dari keturunannya atau semua keturunannya akan mengalami kelainan dari penyakit tersebut. Nah, selanjutnya untuk gen resesif nih. Nah, gen resesif ini juga dapat diwariskan kepada laki-laki maupun perempuan. Nah, jika kedua parental atau orang tua ini mengalami atau menderita kelainan, maka 100% dari keturunannya juga akan mengalami kelainan genetik tersebut atau semua keturunannya juga akan menderita kelainan yang sama. Kemudian, apabila individu yang mengalami kelainan tersebut disilangkan dengan individu normal homozigot, maka keturunannya akan normal semua, namun genotipnya heterozigot. Kemudian untuk karakteristik yang keempat nih teman-teman. Apabila individu yang mengalami kelainan disilangkan dengan individu normal carrier. Nah, individu normal carrier ini biasanya bersifat heterozigot. Maka 50% atau setengah dari keturunannya akan mengalami kelainan genetik tersebut. Kemudian untuk yang terakhir nih teman-teman. Apabila kedua parental atau kedua orang tuanya ini memiliki genotip heterozigot, maka minimal satu keturunannya akan mengalami kelainan genetik tersebut. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari pewarisan gen dominan dan juga gen resesif pada pewarisan autosomal. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pewarisan autosomal dominan itu ada banyak ya teman-teman, kayak penyakitnya itu ada banyak, diantaranya ada akondroplasia, kemudian ada sindrom Marfan, ada Huntington, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, nanti bisa teman-teman explore lebih lanjut seperti itu. Kemudian untuk gen resesif pada pewarisan autosomal ini dapat berupa albinisme atau albino, kemudian ada penyakit Tay-Sachs atau Tay-Sachs gitu ya. Kemudian ada cystic fibrosis, kemudian ada thalassemia, anemia sickle cell. Nah, nanti untuk pewarisan gennya itu seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih ada pewarisan gen pada kromosom kelamin. Nah, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan gen dominan terangkai X atau gen dominan yang terpaut kromosom X dan juga gen resesif yang terpaut kromosom X seperti itu. Nah, untuk yang pertama, gen dominan terpaut kromosom X di mana apabila keturunan laki-laki itu menderita kelainan, itu berasal dari individu yang mengalami kelainan pula. Atau dengan kata lain, apabila parental wanita atau ibu itu mengalami kelainan, maka nanti keturunannya yang akan mengalami kelainan itu merupakan keturunan yang berjenis kelamin laki-laki, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua nih, apabila ibu atau ayahnya ini mengalami kelainan genetik, maka anak perempuannya juga akan mengalami kelainan genetik seperti itu karena di sini kita garis bawahi bahwa gen dominan yang terpaut kromosom X. Jadi apabila kromosom X-nya itu dibawa oleh ibu yang penderita, otomatis nanti keturunan laki-lakinya juga akan menderita kelainan genetik tersebut. Begitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga nih teman-teman, apabila ada individu laki-laki yang mengalami kelainan genetik disilangkan dengan individu wanita normal, maka seluruh keturunan wanita itu akan mengalami kelainan genetik pula. Kemudian apabila individu wanita yang mengalami kelainan dengan genotip homozigot dikawinkan dengan individu laki-laki normal, maka seluruh keturunannya itu akan mengalami kelainan genetik. Seperti itu, karena perlu digarisbawahi bahwa pewarisan gen pada kromosom kelamin ini merupakan atau berasal dari gen dominan yang terpaut kromosom X. Seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya nih ada gen resesif yang terangkai kromosom X. Nah, sistemnya ini adalah criss-cross inheritance seperti itu. Kemudian kelainan pada individu laki-laki ini lebih dominan atau lebih besar dibanding individu wanita. Kemudian untuk penderita laki-laki atau keturunan laki-laki yang mengalami kelainan genetik itu berasal dari ibu yang mengalami kelainan genetik atau ibu normal namun carrier atau membawa sifat dari kelainan genetik tersebut atau dengan kata lain bersifat heterozigot seperti itu. Nah, selanjutnya untuk keturunan wanita yang mengalami kelainan genetik itu berasal dari ayah yang mengalami kelainan genetik pula yang eh, kawin dengan ibu yang mengalami kelainan genetik pula atau ibu normal tapi carrier atau membawa sifat dari kelainan genetik tersebut. Begitu. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari pewarisan em, gen dominan yang terpaut kromosom X dan juga gen resesif yang terpaut kromosom X seperti itu. Nah, nanti untuk contoh-contoh dari penyakitnya itu apa saja, nanti bisa teman-teman explore lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh kelainan pada pewarisan gen kromosom kelamin. Nah, untuk dominan yang terpaut kromosom X itu misalnya ada sindrom Alport, kemudian sindrom Aicardi, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa teman-teman explore lebih lanjut. Kemudian untuk pewarisan gen pada kromosom kelamin, di mana gen resesifnya itu terpaut dengan kromosom X, itu salah satu atau beberapa contohnya itu ada pada penyakit buta warna, kemudian ada penyakit hemofilia dan juga eh, muscle eh, dystrofi otot dasen gitu ya. Nah, nanti untuk sistem pewarisan gennya itu seperti apa, silahkan nanti teman-teman untuk explore lebih lanjut seperti itu. Nah, berikutnya nih ada gen resesif terangkai Y atau gen resesif yang terpaut dalam kromosom Y dan juga pewarisan gen mitokondria. Nah, untuk gen resesif terangkai Y sudah jelas ya bahwa keturunan yang menderita kelainan ini merupakan keturunan laki-laki yang berasal dari ayah juga yang mengalami kelainan genetik karena yang memiliki eh, kromosom Y itu hanya laki-laki seperti itu. Nah, kemudian untuk pewarisan gen pada mitokondria ini bersifat maternal atau diwariskan dari ibu. Nah, untuk gen mitokondria ini tidak ada perbandingan segregasi maupun dominansi seperti itu karena hanya berasal dari maternal saja begitu. Nah, untuk apabila individu laki-laki yang mengalami kelainan disilangkan atau dikawinkan dengan individu wanita normal, maka seluruh keturunannya akan normal seperti itu. Karena ibunya normal, maka keturunannya juga akan normal. Nah, namun apabila individu wanita yang mengalami kelainan disilangkan dengan individu jantan atau individu laki-laki yang menderita kelainan pula atau individu laki-laki normal, maka seluruh keturunannya akan mengalami kelainan genetik yang sama dengan ibunya, seperti itu. Nah, di pojok kiri bawah ini merupakan salah satu contoh dari pewarisan gen mitokondria. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa melihat di bagian atau di grafik atau di diagram silsilah bagian kiri bawah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum Hardy-Weinberg, di mana hukum ini berperan dalam penentuan frekuensi genotip dan juga frekuensi alel, di mana frekuensi genotip dan frekuensi alel ini termasuk pada pewarisan darah ABO seperti itu. Nah, untuk pewarisan atau untuk menghitung frekuensi genotip dapat dilakukan dengan rumus berikut ini.
di mana P plus Q plus R dikuadratkan sama dengan 1, kemudian dijabarkan menjadi P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat plus 2QR plus 2PQ. Mohon maaf, itu maksudnya 2PR gitu ya, bukan 2PQ. Kemudian ditambah dengan R kuadrat, seperti itu. Nah, jadi di sini maksud dari P, jadi P ini diasumsikan sebagai alel IA. Kemudian Q diasumsikan sebagai alel IB dan R ini diasumsikan sebagai alel I kecil atau I0 seperti itu. Nah, untuk P kuadrat ini itu diasumsikan IA-IA atau golongan darah A homozigot. Kemudian 2PQ itu diasumsikan sebagai golongan A heterozigot atau IA I0 atau IA I kecil seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ini ada frekuensi alel. Nah, untuk frekuensi alel itu sendiri tidak perlu dikuadratkan, cukup P plus Q plus R sama dengan 1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengetahui frekuensi alel atau frekuensi genotip, kita bisa cari frekuensi R terlebih dahulu atau alel I kecil terlebih dahulu karena sifatnya yang resesif daripada alel IA dan juga IB seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om.